Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, di hari yang ke-6 Ramadan 1442 Hijriah. Kita kembali telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin atau man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila nisfa. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat seperdua malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat semalam suntuk. Apalagi kalau semalam kita misalnya salat tarwih, kemudian salat witir bersama dengan imam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama dengan imam, dia salat tarwih bersama dengan imam, ketika imamnya witir dia juga ikut witir, maka dia seolah-olah salat semalam suntuk. Dia dihitung seperti seorang yang salat sepanjang malam. Maka ini amalan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang tentunya kita semua insyaallah sudah menghafalnya. Sebab ayat ini merupakan dasar hukum tentang kewajiban puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu." Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah dengan baik, pasanglah telinga kalian, kata beliau, karena hanya dua kemungkinan yang datang setelahnya. Yang pertama, kata beliau, khairun ya'muru bi, kemungkinan yang pertama adalah kebaikan yang Allah perintah, aw syarrun yanha anhu, atau kemungkinan yang kedua adalah keburukan yang Allah larang. Itu kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, semua di dalam Al-Qur'an. Ketika ada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dua kemungkinan yang datang setelahnya. Kalau bukan perintah yang Allah perintahkan, maka yang kedua adalah larangan yang Allah larang. Semua di dalam Al-Qur'an. Seperti di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan amalan-amalan anggota tubuhnya. Sebab disebutkan oleh para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalun bil jawari wal arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, jadi harus kita ucapkan. Makanya Abu Talib, paman Nabi SAW, tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun beliau akui
Beliau yakini bahwasanya yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah agama yang benar. Tapi ketika diajak untuk mengucapkan, dia tidak mengucapkannya. Karena itu iman harus diucapkan dengan lisan kalau memang memiliki kemampuan untuk mengucapkannya. Kemudian wa'tiqadu bil janan, harus diyakini di dalam hati. Ya, makanya tidak cukup sekedar diucapkan. Orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan dirinya bahwasanya kami berislam, tapi itu hanya di lisan saja. Mereka tidak yakini di dalam hatinya. Maka harus diyakini di dalam hati. Kemudian ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, ini harus ada pembuktian dengan amalan perbuatan. Ya, wa amalun bil jawarih wal arkan. Harus ada amalan zahir, amalan-amalan anggota tubuh. Karena itu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia yakini dalam hatinya tapi tidak salat, atau tidak berpuasa, atau dia tidak mengeluarkan zakat, maka tidak ada amalan-amalan zahir yang membuktikan keimanannya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah amalan batin. Amalan batin, tapi harus ada amalan-amalan zahir yang membuktikan amalan batinnya. Harus ada amalan zahir yang membuktikan amalan batinnya. Dan keimanan ini kata para ulama yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-6 bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini banyak ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Kalau ketaatan kita benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, puasa kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan semakin meningkat. Bacaan Al-Quran kita akan semakin meningkat. Sedekah kita akan semakin meningkat. Amalan-amalan saleh yang lainnya akan semakin meningkat. Kalau memang ibadah kita, amalan kita, perbuatan kita benar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu berkurang dengan maksiat. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Apa maknanya? Yaitu pintu-pintu ketaatan semakin terbuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya pintu-pintu maksiat itu ya berkurang dari kalangan orang-orang yang beriman. Demikian juga syaitan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya maradatus syayatin, syaitan yang paling bejatnya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya syaitan di bulan Ramadan ini tidak begitu leluasa sebagaimana leluasanya di bulan-bulan yang lain. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, datang perintah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa adalah imsakun anil muftirat min ta'amin aw syarabin aw jima'in min tulu'il fajr ila ghurubis syams ma'aniyati taqarrubi ila Allah. Puasa itu adalah imsak, menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa kita. Demikian dari makanan, minuman, demikian juga melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, dan kata Imam Al-Qurtubi, kesempurnaannya adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, bukan hanya sekedar meninggalkan hubungan suami istri di siang hari, tapi ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Bahkan ada orang yang berpuasa, Nabi SAW mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa pada puasanya illal ju'i wal atash, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kapan kita mulai menahan? Kata para ulama, min tulu'il fajar, mulai dari terbitnya fajar. Dan terbit fajar itu ditandai dengan azan subuh. Itu mulai kita menahan. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum ketika sudah terbit fajar. Ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Begitu matahari sudah terbenam, maka disitulah waktu untuk berbuka. Dan berbuka ini merupakan ibadah. Karena itu Nabi SAW di dalam hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, gembira ketika dia berbuka.
Apa maksudnya dia bergembira ketika dia berbuka? Bukan karena dia melihat banyak makanan, tapi dia bergembira ketika dia berbuka karena dia tahu waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajabah. Dia tahu bahwasanya ketika dia berbuka sudah ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya berbuka itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita mengakhirkan waktu berbuka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Manusia terus berada di atas kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Artinya kalau sudah masuk waktu berbuka, maka jangan kita tunda-tunda. Saya masih kuat, nanti selesai sholat maghrib baru saya berbuka, atau nanti sholat isya baru selesai, saya berbuka. Ini tidak boleh mengakhirkan waktu berbuka. Karena berbuka itu sendiri adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sini ada 3 faedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya puasa ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak pernah luput dari umat-umat sebelum kita. Dan umat yang pernah ada di muka bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum tufuna sab'ina ummah." Kalian menyempurnakan 70 umat. Jadi ada 70 umat yang pernah ada di muka bumi ini. Dan semua umat ini diwajibkan berpuasa bagi mereka. Menunjukkan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ini adalah kabar gembira dan sekaligus keringanan bagi umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak merasa berat. Kita tidak mengatakan ini puasa berat, kita harus menahan makan, menahan minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Maka Allah ingatkan bahwasanya puasa ini sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dan mereka mampu. Kalau mereka mampu, kalian juga memiliki kemampuan. Itu yang membuat kita bergembira. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh umat-umat terdahulu kecuali umat ini juga mendapatkannya. Kalau puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dan itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, maka kebaikan ini tidak luput dari umat ini. Bahkan sebaliknya, ada kebaikan yang didapatkan oleh umat ini tidak didapatkan oleh umat terdahulu. Di antaranya menurut para ulama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya kekhususan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hal yang merupakan hal yang membuat kita sangat bergembira. Kenapa? Karena tidak ada satupun kebaikan yang didapatkan oleh umat terdahulu kecuali didapatkan oleh umat ini. Bahkan sebaliknya, ada keutamaan, ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh umat ini tidak didapatkan oleh umat terdahulu. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat yang terbaik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna fil akhirah." Kami ini adalah umat terakhir di dunia ini, tapi kami adalah umat yang pertama nanti di akhirat. Yang pertama dikeluarkan, dibangkitkan dari kuburnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang pertama mengetuk pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang pertama masuk surga dari umat ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bergembira menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita bergembira menjadi umat Islam yang mendapatkan keutamaan demi keutamaan? Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan hikmah dari puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu berasal dari kata al-wiqayah, dan yang namanya al-wiqayah itu adalah tameng. Karena itu orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjadikan tameng antara dirinya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan perisai antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa
bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Memang ini ringan diucapkan di lisan, tapi dia adalah perkara yang berat. Ya, takwa yang paling utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menunggalkan Allah di dalam beribadah, menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang paling utama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu salat, zakat, puasa, demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Talaq bin Habib rahimahullahu taala, seorang tabi'in, berkata, takwa adalah an ta'mala syai'an lillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka syai'an lillah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau mengerjakan sesuatu karena Allah. Maka orang yang bertakwa itu selalu ikhlas di dalam beramal. Dia kerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk dan cahaya dari Allah. Kenapa dia kerjakan? Tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpuasa bukan karena melihat orang berpuasa. Kita berpuasa bukan karena malu kepada saudara kita, kepada tetangga kita, tapi kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya harapan, ar-raja. Kemudian engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan karena Allah, bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak lagi memiliki biaya, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya dan petunjuk Allah, dia tahu kalau ini adalah larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tinggalkan? Takhafu iqab Allah, karena engkau takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-khauf. Maka seorang mukmin itu selalu mengumpulkan dua sifat: harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan agar diterima amalannya, harapan agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka itu merasa takut. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah yang dimaksud dengan orang takut di dalam ayat ini adalah orang yang minum khamar atau orang yang mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan, wahai anak orang yang jujur. Walakin alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, tapi mereka takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di bulan Ramadan ini memiliki harapan kepada Allah, memiliki harapan supaya kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini, mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Tapi jangan juga kita terlalu pede. Hendaknya kita memiliki rasa takut, jangan sampai amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang berdiri melakukan salat malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja. Maka ini semua menjadi bahan renungan bagi kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.